betah tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan, jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang bekerja di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan Bapa dan Putra sekarang dan selama-lamanya. Kita lanjutkan dengan doa pembangunan gereja kita. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka dari Puji Syukur nomor 599.
Kita bangkit berdiri. Di muka Tuhan Yesus, betapa ingat diriku, ku bayar dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku bawa kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, juga segenap umat yang turut merayakan Ekaristi Kudus ini dari rumah masing-masing lewat live streaming. Pada perayaan Kudus kita ini, kita merayakannya sebagai hari Minggu Prapaskah yang kedua, dan lewat sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita diarahkan untuk sungguh-sungguh kembali mau memastikan perjalanan hidup kita sebagaimana Abraham dalam bacaan pertama yang akan kita dengarkan, menerima janji Tuhan dan ia setia menjalaninya, dan pada akhirnya ia boleh diperkenankan mengalami kemuliaan Allah. Semoga kita pun meskipun harus berhadapan dengan berbagai macam tantangan, godaan, cobaan dalam seluruh perjuangan hidup kita, ataukah juga mungkin kita seringkali jatuh ke dalam dosa karena kelemahan dan salah kita, kita diharapkan tetap setia mau mengikut Allah oleh karena janji keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita masing-masing. Dan moga-moga dengan kesetiaan itu kita sungguh dapat memperoleh rahmat keselamatannya. Kita juga lewat Ekaristi Kudus ini ingin mempersatukan segala harapan dan syukur kita atas segala kasih karunia Allah yang tak putus-putusnya Ia nyatakan dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan usaha, serta pelayanan kita. Karena itu di hadapan Allah, sejenak kita sadari salah dosa kita akui sembari memohon rahmat pengampunannya, agar perayaan kudus kita ini layak dan berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra kesayangan Bapa yang membarui perjanjian Allah dengan manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah menampakkan kemuliaan-Mu di puncak gunung dan berbicara dengan Musa dan Elia dalam rangka pembaruan perjanjian Allah dengan manusia.
Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah penyelamat kami, yang mau mengubah tubuh kami menjadi serupa dengan tubuh-Mu yang mulia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan-Nya demi keselamatan kami. Tuntun sertai kami, khususnya sepanjang masa Prapaskah ini, agar kami sungguh dengan serius mau mengusahakan tobat dalam seluruh perjalanan hidup kami, agar kami meskipun kami rapuh dan seringkali jatuh dalam dosa, Engkau perkenankan kembali menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Semua ini kami mohon kepadamu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Kejadian. Sekali peristiwa, Tuhan membawa Abram keluar dari rumah serta berfirman kepadanya, "Coba lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat." Maka firman-Nya kepada Abram, "Demikian banyaknya keturunanmu kelak." Abram percaya kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan berfirman lagi kepada Abram, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini menjadi milikmu." Tetapi Abram bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur, dan seekor anak burung merpati." Abram mengambil semuanya itu dan membelahnya menjadi 2. Lalu belahan-belahan itu diletakkannya yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dibelahnya. Ketika burung-burung buas hinggap di atas daging binatang-binatang itu, Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu gelap gulita yang mengerikan turun meliputinya. Ketika matahari terbenam dan hari menjadi gelap, kelihatanlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara belahan-belahan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrat yang besar itu." Demikianlah sabda Tuhan.
keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Dengarlah ya Tuhan seruan yang ku sampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Wajah-Mu ku cari ya Tuhan, seturut firman-Mu carilah wajah-Ku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup seperti kami. Sebab seperti yang telah sering kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang hidup sebagai musuh salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut, kemuliaan mereka ialah hal-hal aib. Sedangkan pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi. Tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Dari sana juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Sang Penyelamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia, sesuai dengan kuasa-Nya, yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kukasihi dan kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah dengan teguh dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika Yesus sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah sekarang kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah putraku yang aku pilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu pun merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya kira mengenai perjanjian tidak lagi asing di telinga kita, karena hampir dari semua orang yang terlahir juga mengalami hal yang demikian, melakukan suatu perjanjian dalam hidupnya. Dan adanya suatu perjanjian tentu saja ada kepentingan-kepentingan masing-masing yang pihak yang berjanji. Ada suatu tujuan yang ingin dicapai. Dan kalau tujuan yang ingin dicapai itu sesuai atau dikehendaki oleh kedua belah pihak yang berjanji, maka perjanjian disepakati atau perjanjian terjadi. Dan tentu diharapkan bahwa kedua belah pihak yang berjanji sungguh setia pada janji itu, supaya apa yang di awal mula disepakati sungguh dapat berjalan dengan baik dan boleh mencapai suatu hasil yang dimaksudkan itu. Demikian juga halnya sebenarnya apa yang kita dengarkan dalam 3 kutipan sabda yang kita dengarkan dalam bacaan pertama dari kitab Kejadian, dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, dan juga dalam Injil Lukas. Perjanjian yang dikisahkan dalam bacaan pertama antara Allah dengan Abraham. Tentu saja Allah mengikat perjanjian dengan Abraham dengan kepentingan bahwa ia mengasihi
Abraham. Dia mengasihi umatnya. Abraham mau mengikat perjanjian dengan Allah dengan kepentingan bahwa dan dengan keyakinan, kepercayaan bahwa Allah akan memberikan berkat yang melimpah dengan keturunan yang besar. Dan atas dasar itu Abraham setia, meskipun sebenarnya di sisi lain bahwa bagi Abraham tidak ada pegangan yang konkret bahwa apa yang dijanjikan Allah itu akan nyata bagi hidupnya. Tetapi ternyata Abraham atas dasar keinginannya, tujuan dari suatu hidupnya, maka ia percaya bahwa apa yang menjadi tujuan dari hidupnya ia mau pertaruhkan dalam perjanjian itu. Dan yang terjadi bahwa oleh karena Abraham setia menjalani seluruh perintah Allah, maka apa yang menjadi janji Allah kepadanya sungguh ia alami. Kesetiaannya membawa pada berkat yang berlimpah dari Allah. Apakah dalam perjalanannya untuk memenuhi sampai pada perjanjian itu tidak ada kekurangan, kelemahan? Tentu saja tetap ada. Tetapi Abraham tetap setia akan perjanjiannya dengan Allah. Dan apa yang terjadi bahwa ketika ia setia dengan perjanjiannya dengan Allah, maka ia sungguh beroleh rahmat yang dijanjikan oleh Allah itu kepadanya. Bacaan Injil atau kisah Injil mau menunjukkan kepada kita tujuan dari perjanjian Allah dengan umatnya, yakni untuk dapat menikmati kemuliaan Allah. Tetapi tentu saja selama hidup di dunia ini kita tidak akan bisa menikmati kemuliaan Allah itu secara penuh, secara sempurna. Bahwa kita sudah boleh mengalami, mencicipi kemuliaan Allah itu dalam seluruh perjuangan hidup kita di dunia ini, tetapi akan menjadi sempurna, akan mendapatkan kesempurnaannya ketika kita sungguh-sungguh kembali kepadanya dan boleh menikmati kemuliaan itu. Apa yang boleh dilihat oleh Petrus bersama dengan kedua temannya adalah suatu penggambaran kemuliaan Allah, kehidupan bersama dengan Allah yang menjadi tujuan dari perjanjian Allah itu sendiri kepada umat manusia, bahwa kehidupan bersama dengan Allah kiranya demikian adanya. Dan oleh karena itu Yesus sebelum meninggalkan tempat itu berpesan kepada ketiga muridnya itu untuk tidak menceritakan hal itu kepada siapapun, karena dalam tanda petik itu akan menjadi suatu iming-iming jadinya. Karena iming-iming lalu orang mau percaya kepada Allah. Dan saya kira dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai manusia itu juga menjadi hal yang tidak benar, yang tidak baik. Karena kita memberi iming-iming lalu orang percaya, dan pada akhirnya nantinya orang menjadi kecewa karena tidak sesuai dengan kenyataan. Meskipun apa yang dikisahkan dalam Injil hari ini bahwa kenyataan seperti itulah yang akan dialami oleh setiap orang yang sungguh setia percaya kepada Allah. Dan mereka akan mengalami kehidupan demikian dalam kesatuannya dengan Allah. Dapat menikmati dan mengalami kemuliaan Allah secara demikian. Tetapi tentu saja kembali bahwa Allah ingin
agar manusia sungguh berjuang secara bebas tanpa adanya iming-iming akan kemuliaan Allah. Bahwa Allah menjanjikan kemuliaan bagi setiap orang yang percaya kepadanya Ia. Tetapi tidak dengan iming-iming bahwa begini nanti kalau Anda sungguh percaya. Sekarang begitu banyak orang gampang tertipu dengan berbagai macam hal, ya, termasuk soal kalau sekarang di dunia maya itu, di dunia internet begitu banyak cara orang mendapatkan uang dengan gampang, dengan sederhana, dan dengan itu orang berbondong-bondong mau mengikuti dengan harapan gampang mendapatkan uang. Tetapi kemudian ujung-ujungnya bahwa pada akhirnya orang lagi kehilangan uang, bukan mendapatkan tetapi kehilangan. Sudah diusahakan tetapi malah kehilangan, bukan mendapatkan uang. Nah, kalau kita kembali kepada apa yang disampaikan dalam Injil hari ini, tentulah kita bisa mengerti, memahami apa yang dimaksudkan oleh Yesus sendiri, bahwa untuk mengikuti Dia hanya satu tujuannya adalah kehidupan yang kekal, tanpa adanya iming-iming seperti apa kehidupan kekal itu. Dan bahwa sebagai manusia untuk sampai kepada kehidupan yang kekal itu bisa saja mengalami begitu banyak tantangan, cobaan, godaan, bisa saja mengalami kejatuhan karena kelemahan, karena dosa, seperti yang dikisahkan dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa kita sebagai manusia yang rapuh ini pada akhirnya akan mengalami yang namanya mati, akan berhenti di dunia ini. Kita akan mendapatkan kesulitan dalam kehidupan kita. Kita berhadapan dengan perkara-perkara duniawi yang pada akhirnya bisa membuat kita sengsara dan kesulitan dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Nah, itu berarti bahwa ketika kita beriman kepada Allah, bukan berarti kita tanpa adanya tantangan, kita tanpa adanya kejatuhan, kita tanpa adanya kesulitan dalam kehidupan, bukan. Tetapi bagaimana ketika kita sebagai manusia yang lemah ini, yang rapuh ini jatuh ke dalam dosa, kita mau berusaha bertobat, kita mau tetap terus setia kepada janji Allah. Dan saya kira itulah yang menjadi poin pentingnya. Kenapa? Karena meskipun kita jatuh ke dalam dosa, mungkin dosa kita sebagai manusia anggap sebagai dosa yang berat yang tidak mampu lagi kita keluar daripadanya. Tetapi Allah yang Maha Kasih selalu membuka jalan bagi kita untuk mau kembali kepadanya. Selalu menolong kita untuk keluar dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Selalu memberikan kesempatan kepada kita untuk sungguh kita dapat pergunakan mau kembali datang kepadanya. Dan ketika kita sungguh mau mempergunakan kesempatan itu dan mau kembali kepadanya lewat usaha-usaha tobat kita, maka Allah sungguh menyatakan janjinya itu kepada kita untuk dapat menikmati kemuliaannya. Dikatakan dalam bacaan kedua oleh Rasul Paulus bahwa kita sebagaimana dia alami dalam seluruh kehidupannya, bahwa dia dikasihi oleh Allah meskipun dia berdosa dan dia mau bangkit dan kembali kepada Allah ke jalannya, dan dia berusaha untuk menjadi saksi dan mewartakan kasih Allah itu kepada orang-orang yang mau datang kepada Allah. Ia menegaskan kepada kita bahwa Kristus yang telah mengalami kematian akan mengalami kebangkitan. Demikian pula nasib kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya dengan setia.
Meskipun pada akhirnya kita berakhir di dunia ini dengan kematian oleh karena kelemahan, kekurangan, bahkan dosa-dosa kita, tetapi ketika kita mau datang kepadanya bertobat, maka Ia akan menyediakan tempat bagi kita untuk kehidupan dan menikmati kemuliaannya dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, semoga sabda Allah ini sungguh menjadi bagian dari perjuangan hidup kita sepanjang sepekan ini, khususnya dalam usaha-usaha tobat kita, karena salah dan dosa yang kita hidupi oleh karena kelemahan dan kekurangan kita. Tetapi kita oleh karena janji Allah mau setia, mau menikmati janji Allah itu dalam kemuliaannya. Semoga kita dikuatkan untuk sungguh mau berusaha juga setia kepadanya. Karena Allah yang berbelas kasih sungguh setia kepada kita. Maka mari kita berusaha pula dalam seluruh kehidupan kita untuk mau tetap setia kepadanya dalam seluruh perjuangan hidup kita. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, mari kita teguhkan iman kepercayaan kita dengan menyatakan doa iman syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, dalam diri Yesus Kristus, Allah sudah menunjukkan jalan kepada kemuliaan lewat perjuangan. Marilah berdoa kepada Bapa supaya Dia menyinari hidup setiap orang dengan terang kehadiran Yesus. Marilah berseru, Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi Bapa Suci, pengganti Santo Petrus, ya Bapa, semoga Roh Kudus membesarkan hati beliau dalam memikul tanggung jawab yang tidak ringan bagi para uskup di seluruh dunia. Semoga dalam semangat kolegialitas yang sejati mereka mengikuti jalan Yesus Kristus sambil saling beriringan satu dengan yang lain dan bersama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi semua yang menyebarkan kabar baik Injil, ya Bapa, semoga semua penyebar Injil berjumpa dengan Tuhan dalam doa dan mendengarkan sabdanya sebelum mereka mewartakan Injil kepada orang lain. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi semua orang dimanapun berada, ya Bapa, semoga semua orang berusaha bersama-sama untuk memulihkan martabat manusia dan memerdekakan orang dari perbudakan karena teknologi serta sistem ekonomi dan politik. Marilah berdoa kepada Tuhan. Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Bagi mereka yang imannya sedang mendapat cobaan, ya Bapa,
semoga dalam pergulatan hidupnya mereka dapat melihat terang dari Putra Bapa yang terkasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kaulah terang dan kegembiraan kami. Untuk kita semua di sini dan semua jemaat Kristiani, ya Bapa, semoga kemanusiaan Kristus memperbarui kami, sehingga kami menjadi umat yang tertebus, penuh dengan kegembiraan dan harapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Sejenak dalam hati kita masing-masing kita sampaikan pula intensi pribadi kita, juga mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita yang meminta kita bantu dengan doa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, Engkaulah terang dan kegembiraan kami. Allah Bapa kami, buatlah sinar terang Putra-Mu yang mulia menerangi arti hidup kami, dan tunjukkanlah kepada kami jalan menuju Engkau, Allah kami, sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 376. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Waktuku pun pakailah memujimu selamanya. Tanganku gerakkanlah, kasih-Mu penolongnya, dan jadikan langkahku berkenan kepadamu. Kami persembahkan kepadamu hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi bukti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Buatlah suaraku hanya mengagungkan-Mu, dan sertakan lidahku jadi saksi Injil-Mu. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Harta kekayaanku jadi Allah bagimu. Akal budi dan kerja Tuhan pergunakanlah. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putra-Mu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini hati kami Kau buat semakin peka akan sabda Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami.
Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Aku Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan.
Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Lagu Komuni Puji Syukur nomor 651. Ketika badai menerjang hidupku, berlindung aku padamu. Ketika ombak menghempas jiwaku, bersandar Marilah berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Kau perkenankan untuk mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman gereja tanggal 12 dan 13 Maret 2022. 1. Akan menikah di gereja Christmas Wilson dengan Sally Andani sebagai pengumuman kedua. Yang kedua, Wilhelmus Wahan dengan Anastasia Teksin sebagai pengumuman ketiga. Barang siapa yang mengetahui ada halangan pernikahan, harap menghubungi pastor. Kedua, kolekte misa tanggal 4 Maret 2022 dan misa Minggu Prapaskah pertama, kolekte gereja sebesar Rp12.642.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp6.330.000. Yang ketiga, dalam masa Prapaskah, ibadat Jalan Salib diadakan setiap hari Jumat pukul 17.30 sore yang dilanjutkan dengan misa. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Terima kasih kepada segenap petugas liturgi, juga kepada segenap umat yang telah ambil bagian dalam perayaan Ekaristi Kudus kita pada sore hari ini.
Dan mari kita menutup seluruh rangkaian Ekaristi kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup puji syukur 543.